Aldi Tahe. Sini duduknya. Jauh masuk bagi saya. Jangan jauh-jauh dari mikrofon soalnya bahaya. Kamera. Belajar. Oke guys, jadi malam ini bertemu lagi dengan 8 pria kece, tapi cuma ada 2. 3 satu lagi. 3. Hostnya. Jadi biasanya hari ini kita live akustik. Berhubung banyak yang sakit, jadi sementara kita bikin podcast dulu biar ada suasana baru. Jangan lupa ngopi. Podcast apa ini namanya? Kayak CEO. CEO gagal. Kebanyakan nonton Iya Racing. benar. Ada soalnya korban deracin di antara kita ini 8 orang ini. Oh gitu. Siapa Kebetulan dia yang sering megang bass, tuh? Oh, dia. yang badannya lumayan gede itu. Bapak Yudhistira. Yang kulit panggul itu. Betul. Pelanggaran aja, pelecehan di panggung. Tukang urut. Ngomongin si Yudi nih. Iya. Ngomongin si Yudi nih. Mumpung orangnya nggak ada, kalau ada kan Kalau ada bahaya. bahaya. Dia kalau ngamuk soalnya ngacak-ngacak. Ini boleh merokok ya? Boleh, bakar aja bakar. Di sini bebas ya. Karena tongkrongan apa adanya. Musik sebenarnya biasanya sampai jam 2 kalau musikan kita. Cuman situasinya lagi kurang kondusif. Terus Pak RT komplain. Pak RT komplain. Oh, dikomplain sama PRT? Iya, kita Berarti selama ini musikan itu iya. dikomplain sama PRT? Dulu kan pernah ada kejadian yang komplain di TikTok itu pas live Pak RT-nya kabur. Gimana itu? No komen yang itu. Dibilangin sama Pak RT, jangan cemen itu, dikit-dikit Iya kabur. tadi gimana? Yang kasus deracin? Yang kasus deracin? Sedih kalau ceritain mah. Itu orangnya denger-denger udah nggak pernah keluar rumah ya? Yang pertama dia kepancing atau terjebak sama drama-drama seperti itu, Racing seperti itu. Yang kedua mungkin karena sering diomelin istri kali ya pas pulang itu. Bukannya dia udah deklarasi, Apa tuh deklarasi apa tuh? suami gak takut istri. Saya nggak ikutan kayak gitu. Dulu tuh tongkrongan kita penuh soalnya ini. Ya. Hampir penuh, tiap malam minggu tuh penuh kan. Sekarang kenapa yang bertahan tinggal beberapa orang aja, itu kenapa? Ada samuan apa? Mungkin karena kesibukan masing-masing kali ya. Sibuk apa tuh? Ya itu, Racing itu. Tapi memang daripada mikirin cicilan yang terus naik, mendingan racin. Waduh. Jadi ngehayal dulu aja yang tinggi-tinggi gitu. Waduh. Tapi bahaya juga. Bahayanya kenapa? Karena kan itu kan hanya film bohong ya. Bukan dari kisah nyata gitu, bohong gitu. Cuman buat kita males doang. Buang waktu lah. Berarti seolah-olah hidup itu kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Seperti Sebenarnya apa sih itu bahasa Cinanya masalah? Cing obat cicilan. Ini salah satu contoh korban racin. Salah satu contoh korban racin. Jadi kayak tetangga gua nih. Dia sakit. jangan all dong, bahaya. Nggak apa-apa all aja. Enggak gini. Yang pertama mendeklarasikan panggilan bol usaha sih sebenarnya tapi Si Adit tuh. goblok emang. Tapi kalau pamajikan orang kayak Ayo bool. all tuh panggilan pertamanya tuh all. Anjing. Berarti bentar lagi Rimba juga sama tuh. Bahaya itu. Ayah all. Eta ge budaknya si Yudi. Omol. Awewe. Makanya hati-hati dalam bertindak. Karena kenapa?
Ya nama samaran itu kadang bisa munculnya dari situ karena tindakan kita sendiri. Emang Benar kan? tindakan beliau seperti apa? Ya itu kasusnya dulu kan di Indomart ya kalau nggak salah ya. Di Iya di Indomart. mana? Iya apa ya? Di Di Jogja, Indomart. di Jogja. Ya di Jogja pas belanja. Spirit. Enggak, ada yang di grup ada yang motoin foto. Bohong. Gitu guys. Emang bol kalau dalam bahasa Cina apa? Tunggir. Yang sulit. Aduh. Jadi kehidupan di Perum begini. Ada beberapa orang doang yang berani keluar rumah gitu, nongkrong. Yang katanya Bisa menjernihkan pikiran dari tekanan cicilan gitu. Baru lah pusing-pusing ini restrak kok itu. Tong disebutin gitu. Hidup restrak kok. jadi kan masalah itu bukan untuk dijadikan beban, tapi dicarikan solusi. Lestrak adalah salah satu solusi terbaik. Betul. Banyak dalam menuju Cina gitu. Bahasa Cinanya apa? Ayo wae jalana. Bahasanya ayo wae jalana. Terus gimana itu? Bapak Yudhistira, kenapa malam minggu tidak keluar ini? Mungkin beliau lelah. Bisa jadi. Soalnya kalau sakit nggak mungkin dia sakit. Gak mungkin ya, karena di badak kulitnya kayak badak kan, Iya. kuat dia. Gak mungkin dia sakit kena penyakit receh itu mah. Nah, ini bisa jadi challenge nih, tebak-tebakan. Kira-kira karena apa? Itu Ya, terjebak silakan. film Dratchin bener. Teman-teman bisa komen di bawah Bisa komen, bantu kenapa alasannya Bapak Yudi malam ini tidak hadir. keluar. Padahal sesajen udah Sajen komplit ini. Mana tadi kue-kue itu oleh-oleh dari mana ini? Puerto Rico. Puerto Rico. Oh, Puerto Rico ya. Italiano. Hah? Apa Purwokerto? Purwokerto. Ternyata ini guys, oleh-oleh dari Puerto Rico. Puerto Rico. Purwokerto. Nah, kalau di Jawa Tengah itu Purwokerto. Kalau di Jawa Barat Purwakarta. Kalau di Jawa antara tengah dan barat itu Jawa apa? Indramayu. Tegal, Cirebon ya, Cirebon. Kayaknya Bapak hatam banget. Iya. Karena dia orang Cirebon. Kirain tukang sol keliling. Bingung. Pengennya berisik ya. Tapi tetangga lagi sakit gigi. Kondisi tidak memungkinkan. Kondisi kurang kondusif. Intinya kita harus bisa saling menghargai. Tumben. Tumben benar. Karena saya juga kadang tergoda sama Pak RT. Disamper terus sama PRT. Nah itu kita kan lagi pakai headset, nggak kedengeran kan? Kalau saya lagi main gitar musikan gitu. Contohnya tadi nggak ada speaker atau ini kan? Cemen. Itu dia. Beraninya berisik di grup doang. Tapi ngobrol ngerumpi bapak-bapak tanpa kopi dan rokok. Waduh. Itu ini seninya. Karena dengan ini kita bisa jauh dari pikiran sesat. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu saya yang bawa kopi? Hah? Nah itu dia. Kenapa selalu saya yang bawa kopi gitu? Karena di sini udah ada Bagiannya. karakternya masing-masing lah. Itu udah jadi karakternya masing-masing gitu. Oke. Contohnya saya Mm-mm. kopi minta, rokok minta. Keren kan? Modal apa? Jadi modal enggak. Modal jabatan. bener modal jabatan. yang mengamankan. Mengamankan. Jadi jangan hanya di kalangan
eksekutif, ada istilah Kopi break. kopi break, ada istilah entertain. Pejabat lokal pun harus ada entertain kalau mau aman. Benar. Tapi Pak RT, apa ya, di lingkungan kita itu dengan seringnya Pak RT nimbrung gitu ya, nimbrung ke tongkrongan warganya, jadi kesannya itu positif. Karena banyak teman-teman saya juga yang main ke rumah gitu ya. Teman-teman dari luar Peru maksudnya Iya, gitu. dari luar Peru nggak main ke rumah, terus juga pernah nimbrung bareng juga kan sama kita-kitaan. Tanggapannya itu ya kayak gitu. Enak jadinya ke lingkungannya ya, Iya, gitu. akhirnya Pak RT-nya enak ya, bisa nimbrung bareng segala macem. Jadi itu sebuah apa ya, Nilai plus lah. nilai plus bahwasannya Jadi nggak terlalu Nggak. formal, kalau Ya. formal lah gitu. Seorang RT biasanya kan ya ada sekat lah, ada sekat. Kayak kamar ya, mandi ada tuh. gapnya. Enggak ada gapnya, jadi gapnya gitu maksudnya. ya kan sebagai kan di lingkungan itu sebagai. Tapi alhamdulillah kita punya RT yang humble, bisa masuk kemana aja Bisa gitu. masuk kemana. Asal jangan ngikut-ngikut yang nggak bener aja, bahaya. Nimbrung mah nggak apa-apa, nimbrung mah. Pastinya kan setiap orang punya cara gitu kan. Ya betul. Jadi supaya silaturahmi baik kan salah satunya ya kita harus mau turun. Benar. Terus kita biar tahu selera warga kita itu apa. Tentunya kan kita harus nimbrung. Kalau nggak bisa cuma baca di status gitu kan. Jadi emang kita harus sering ngobrol, silaturahmi. Kebetulan kan ya buat saya juga ngobrol ataupun kayak gini adalah sebuah seni dalam kehidupan, anjay. Benar. Karena Dan ini pengalaman juga- nggak mungkin, Pak. Salah satu obat awet muda, jangan salah. Pengalaman, Ya, ada. aduh ada tamu kita mau ikut podcast di sini. Soalnya ini temanya 8 pemuda nih ceritanya. Temanya amburadul. Nyoba hal yang baru, Ham. Iya. Soalnya tetangga kemarin kita berisik komplain. Tolong dong kecilin, jadi kita rubah. Iya dong. Banyak podcast saya sekarang. Jadi harus kreatif. Ya, melanjutkan yang tadi Pak RT. Kadang emang pengalaman itu ilmu lah, intinya ilmu itu datangnya kan dari mana aja. Makanya kita jangan pilih-pilih langsung, pilih-pilih tempat lah gitu. Masuk aja, yang penting kita harus bisa memilah kan. Mana yang baik, mana yang buruknya, itu maksudnya. Ya bisa iya, bisa tidak sih. Tergantung. Tapi AKD batur nyelot ulang nyelot gitu. Tapi lawan menang, alhamdulillah. Burung aja. Tapi dari kita bertiga ini nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang ini ya, Nggak ada yang apa. suka slot ini. Loh, pengalaman saya lama itu malah saya emang nggak pernah sih terjun ke situ. Nggak Mungkin pernah di Nyopet ya pernah. di yang lainnya pernah gitu. Bicara nyelot, banyak contoh sebenarnya kan. Bener kata itu Raja Dangdut Aji Roma Irama. Judi, Fred gitu kan. Jadi penuh kebohongan Judi. gitu kan. Penuh kebohongan dan banyak contoh. Buat Adit dengerin ini. Ya, buat Adit. Dicariin siapa yang bencong tuh. Bencongnya tahu di grup tadi ya. Buat Mas Adit. Gabung sini, Mas. Tapi kenapa yang namanya Adit itu selalu bermasalah? Oke, iya bener. Nextnya kita bakal undang Aldi Taher. Ya, KW7. bener Aldi Taher di sini. Karena dia lagi, saya suka itu motivasinya. Apa adanya, semua itu milik Allah, bener. Podcast ini aja milik Allah, bener Pak RT. Bener. Hah? Si yang di komplek Dan kita langsung tetangga. panggilin Aldi Taher.
selesai nih ngobrolin masalah Enggak rekan sih. kita Yudi dulu. Sebelumnya perkenalkan dulu lah. Oh, iya. Masing-masingnya dari Perkenalkan. Belum ya lupa ini. 8 pria kece itu. Hanya 50%. Oh anjing apa ya? Ada tukang tumben. Datang-datang udah nyeruput kopi. Padahal biasa di esan dah. Jadi di 8 orang ini kebetulan kita ada Pak RT Halo. dan namanya itu Bapak Asep Hidayat, betul. Dan saya sendiri itu Erwin Lesmana, kebetulan yang punya kawasan. Ini tetangga rumah saya nih. Ya, Ya, Tetangga kemarin rumah saya komplain. yang kemarin musik. Gara-gara berisik. Ya, ya, nama saya Ilham. Subekti. Emang gitu mana ini? Kan Ilham. kompilasi. Ilham Jaya Kusuma. Main bola. Ya, pemain bola. Bapak sendiri Kinan Suboo. Ya. Jadi bol itu Tapi, ada ntar dulu kepanjangan nih, ya. bicara Kinan, saya sebagai seorang RT pernah keprank. Oh iya pernah. Karena nama aslinya bukan Kinan kan, depannya kan. Itu gimana ceritanya Pak RT? Saya karena Saya Ginanjar. selaku warganya Ginanjar. kecewa itu. Ginanjar. Ginanjar. Enggak tapi cerita harapnya Kinan. Kinan. enggak. Ceritanya kumade hari tadi. Kinan Ginanjar. Ini siapa? Kinan Ginanjar. Bahasa nasi Oh, teh. ini pas pemilihan ya, pemilu Pembagian ya. Kemarin, Iya, pas SPPT. pemilu kan. Bupati ya. Pembagian Pemilu. SPPT. Hmm. Ada nama atas nama Kinan Ginanjar. Ini perasaan warga saya nggak ada yang namanya Kinan Ginanjar. Gak Sama taunya warganya sendiri enggak hafal. teman satu tongkrongan makan bareng, ngopi bareng kayak gini. Berarti bener ya faktanya bahwa laki-laki itu gampang sangat berbaur, bener nggak sih? Meskipun tidak Nggak tahu nama apa. Itu bener sekali. Apa artilah sebuah nama? Yang penting all. Jadi dipanggil bool. Kenapa bisa dipanggil bool sama kita? Nih efek telat datang nih. Oh udah. tadi udah diceritain itu, udah diceritain. Oh, udah. Dari awal. Sebenarnya gara-gara dia sendiri, gara-garanya. Dan Nggak, mulai menyesal tuh. Kita sih nyesel mah. Sebenarnya kalau dipanggil belakangnya doang nggak apa-apa, all. Jadi kalau bahasa luar kan bahasa Inggris jadinya al gitu semua. Kan tetap dibacanya mah all. Enggak emang sih. Mana ada depannya ini bo-nya ini jadi bool. Kalau Enggak, di emang- Sunda itu emang- ya tunggir. Emang si Aditnya ini lu. Bajingan emang si Adit. Tapi apalah arti sebuah nama? Maksudnya ya kalau buat sekedar panggilan gitu mah ya udahlah, artinya biar cepat akrab aja kita. Betul. Justru malah nama panggilan itu yang buat kita lebih dekat sih. Ya, ya. Bukannya penjahat yang banyak nama panggilan. Kinan Iya. Ginanjar alias alias Biasanya Kriminal menurut orang gue. oke, nextnya kita bakal undang siapa lagi nih? Aldi Taher udah keundang tadi. Ariel Noah karena dia mau rilis film Dilan ya. Iya. Rilis film Dilan Oktober balik ya. Nah, kebetulan Oktober Dilannya pulang. Rumahnya di sini Dilan itu. Asli Dilan namanya. Gak percaya. Gak percaya ada. Nanti kita Ada undang. kakaknya. Cuma nggak bisa di share takut buat Iya. pinjol. Nah. Next tadi satu lagi teman kita Yudi gimana kondisinya sekarang? Mana sih? Memprihatinkan. Enggak. Itu lagi terjebak dracin soalnya. Aduh. Jadi dia tergiur CEO, jadi CEO. Takutnya kena iya. Sampai terbawa mimpi katanya dengar. Pengen jadi CEO. Itu gimana? Oh, Berat. bener nggak informasinya itu? Mungkin Pak Arte yang lebih paham, yang lebih tahu kondisi warganya. Terus maksud Anda sebagai seorang RT harus serba tahu. Harus. Kan bukan paranormal. Para liar aja. Motivasi Pak RT. Motivasi buat khususnya buat orang-orang yang hidup di perumahan gitu. Karena kalau menurut saya
kenapa bedanya perumahan sama perkampungan? Kalau dari segi kerukunan gitu ya, di Perum itu bisa rukun banget, bisa nggak rukun banget. Karena kenapa? Kalau di kampung bedanya sama yang di kampung itu, di kampung kan karena emang penduduknya penduduk lama kan. Kalau di Perum kan penduduk baru kebanyakan. Terus rata-rata yang namanya penduduk baru, pendatang baru gitu. Ya kebanyakan pada unjuk gigi lah. Kadang di situ banyak timbul crash gitu Pak RT. Kuncinya apa? Ini kuncinya begini sebenarnya. Sering nongkrong, ngopi, Berbuyuk tuh. ya buat terutama buat para istri nih yang di rumah nih. Jangan komplain dulu, bahaya soalnya. Laki-laki keluar itu sedang mencari rezeki. Solusi Dengarkan pas istri tuh, dengarkan. Jadi di kepala seorang laki-laki itu kan kalau kelihatan banyak banget tuh kan yang dipikirin. catatannya. Butuh refreshing sederhana, murah meriah, tapi positif gitu kan hasilnya. Tadi pertanyaan Jang Erwin, Jang Erles, sederhananya adalah toleransi, saling menghargai, dan mau rajin bersilaturahmi. Yang penting jangan berisik, nanti Nah. komplain lagi. Nggak apa-apa berisik, asal jangan tiap hari sebenarnya Pak RT. Karena saya juga nggak mungkin kalau nggak ada yang ngomporin sebenarnya. Kayak tadi saya lagi main gitar sendirian kan, tiba-tiba datang Pak RT. Kok nggak pakai speaker katanya gitu. Padahal kalau ada yang komplain kabur dia. Nah kan berhubung ada yang komplain kabur Gawenya. Jam 10. jam dinas malam coy. Berhubung Pak RT kita mau kerja nih, karena mayoritas ya pekerja, pengusaha. CEO Ini orang Perum pasti orang-orang sibuk lah. demi cicilan. Karena kita lagi nyari CEO ini. Ya mudah-mudahan Yudi cepat jadi CEO lah. Sekarang kan baru CP tuh, CP Yudi Berkah. Jasa cleaning. Oke, segitu aja guys. Besok kita lanjut nih. Kita akan undang siapa? Dilan berarti ya. Dilan sama Ariel Noah. Sama Pidi Baik ya? Jadi baik ada. Pidi Baik. Jadi baik. Sama lagi. Berapa lagi berarti? Ah, banyak nanti. Insya Allah Deddy Kombujer nanti kesini. Dia ikonnya podcast tuh kan dia. Deddy Kombujer. Hah? Goblok. Ya sih.